Nah ini secara cerdas menurut saya bagaimana air itu bisa dihemat. Gresik bagian utara Lamongan itu aksesnya nggak bisa. Nah itu yang mau saya jebol. Kita akan buat jalan baru. Ya, kalau tadi aku udah ngikutin begitu ya jalan-jalannya Bu Risma khususnya di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur ini tadi sempat menyapa UMKM, kemudian sempat melihat sawah di belakang saya. Nah, sekarang saya mau minta waktunya Bu Risma. Apa kabar Bu Risma? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Cak Ipin, apa kabar Cak Ipin? Aman, Bro. Oke, saya mau tanya-tanya dulu ke Bu Risma karena ini latar belakangnya sawah. Saya mau concern dulu ke masalah pertanian. Boleh ya Bu? Boleh, Ya? boleh. Nah, kalau soal pertanian di Jawa Timur, soal petani, concernnya Bu Risma apa sih Bu? Jadi begini, yang pertama ketahanan pangan itu adalah kedaulatan rakyat. Karena kalau sekaya apapun kalau kemudian saat kita makan untuk bahan makanan nggak bisa, dan kemudian ada boikot misalkan, kemudian supaya ditutup kita nggak bisa makan, maka itu akan menjadi berat untuk bangsa ini. Karena itu saya konsen itu yang pertama. Yang kedua adalah kesejahteraan petani. Karena selama ini petani nilai tambahnya tidak terlalu signifikan dengan perkembangan yang ada di Indonesia. Karena itu mereka selalu di level yang bawah. Karena itu kemudian saya hanya ingin saat itu saya membayangkan bahwa nilai tambah petani itu naik, kemudian produktivitas juga naik, ketahanan pangan di Indonesia bisa baik. Nah kemudian yang berikutnya adalah dengan semakin jumlah penduduk yang semakin banyak, maka lahan-lahan menjadi kecil, tapi bagaimana produksi itu tetap kalau bisa meningkat, tapi kalau enggak ya minimal sama lah. Gitu. Oke. Nah, soal pertanian, soal petani yang menjadi salah satu isu yang biasa diperbincangkan Bu Risma, itu soal pupuk Bu Risma. Betul. Gimana Bu Risma kalau pupuk ini? Makanya saya sebelumnya membayangkan ini, membayangkan yang dibuat di Trenggalek oleh Mas Ipin dan kelompoknya ini. Saya membayangkan itu, kenapa kita nggak buat pupuk sendiri gitu. Misalkan ada kita bantu peternak gitu kan, kemudian ada olahan hasil kompos dicampur, itu saya bayangkan kenapa nggak kita lakukan sendiri gitu. Kalau memang kebutuhan pemenuhan pupuk ini masih kurang gitu. Nah ternyata di Trenggalek ini sudah dibuat seperti itu. Karena itu saya senang, ini mimpi saya, tinggal kita mereplikasi aja di daerah-daerah lain seperti itu. Nah, tadi kalau berdasarkan pantauan Bu Risma, dapat cerita dari Mas Ipin, kemudian dari teman-teman petani di sini, apa sih Bu keunggulan sawah yang berada di belakang kita sekarang ini Bu Risma? Jadi sawah hemat air. Jadi selama ini kalau kondisi global warming, jangankan di tengah gunung seperti ini ya, di atas gunung, yang di bawah pun mereka kesulitan air. Nah ini secara cerdas menurut saya, bagaimana air itu bisa dihemat, namun produksinya bisa naik. Saya mendengar tadi ini 4 kali panen dalam satu tahun. Jadi sebelumnya ini tanah tegalan yang nggak bisa digunakan apa-apa, ya. Maksudnya hanya jagung kayak gitu. Cuman kan produksi kebutuhan beras kan masih cukup tinggi. Nah, karena itu kemudian menggunakan pupuk organik yang saya dengar itu justru lebih tahan terhadap hama. Jadi lebih tahan terhadap hama. Jadi karena itu saya sangat senang sekali ada di sini. Inilah yang kemarin saya bayangkan, saya sempat bicara dengan kelompok tani tentang bagaimana intensifikasi untuk lahan yang sempit yang berkurang, tapi produksinya meningkat atau minimal sama lah. Ya. Dan ini adalah salah satu solusinya. Iya, betul. Kalau misalkan ini mencoba dibawa kemudian ke wilayah lain dari Jawa Timur, bisa juga berarti seharusnya bisa. Menurut saya bisa. Terutama di daerah yang pegunungan yang selama ini mereka tidak bisa apa-apa karena air nggak ada gitu kan. Jangankan untuk pertanian, untuk
kehidupan sendiri sulit gitu. Nah, kalau ini bisa diimplementasikan, tapi memang apa namanya, kadang petani tidak percaya dengan cara seperti ini. Tapi makanya dibuat percontohan oleh Mas Ipin. Ini luar biasa. Terus terang saya, ya apa yang saya bayangkan di sini ternyata udah diimplementasikan. Karena kalau saya bayangkan gini, Bu Risma, Cak Ipin, ini 1 tahun bisa 4 kali. 4 kali. Bayangkan kalau di semua wilayah Jawa Timur sawahnya Ya, begini betul, semua. ya. Produksinya Ya. luar Ya. biasa loh. Edukasinya memang ini kan sebenarnya cara bikin sawahnya itu sama kayak bikin tambak. Jadi sawah oke. itu kita gali dulu 50 sampai 60 cm, baru dikasih plastik, baru kemudian tanah dikembalikan, sehingga otomatis air tetap tertahan di situ, pupuk pun juga lebih minim penggunaannya karena kan tertahan juga di situ. Lebih efisien Biasanya pupuknya. petani tanyanya gini, kan tapi modal plastiknya mahal. Wah, Nah, itu padahal dia. mereka kan harus kita ajarin ngitung bahwa plastik itu bisa bertahan 15 tahun. Iya. Artinya Iya. amortisasi 15 tahun kan sebenarnya murah sekali. Nah, jadi kalau di beberapa daerah saya sudah connect sama koperasi. Jadi nanti koperasi pertanian yang membelikan plastiknya, mereka petani yarnen nyicil plastiknya selama Sinergi ya, sinergi, iya, gitu. betul. Jadi nanti itu yang mungkin kalau Iya. pemerintah provinsi akan menyelenggarakan ini di seluruh Jawa kabupaten Timur, Jawa iya, Timur, pasti itu lebih. harus ada mekanisme itu untuk menginsentify para petaninya. Oke. Dan ini kemarin BPS sudah hitung, kita ini sudah mau panen ketiga, nanti sampai akhir tahun kita panen keempat. Biasanya petakan 1 hektar itu hanya menghasilkan 6,4, 4. sekarang bisa 7,8. Peringkatnya luar biasa tuh. Iya, 1,8 nah, sekali iya. panen. Satu Jadi kali artinya- panen. Oh, itu biasanya satu kali panen? Satu kali panen. Nah, biasanya Kalau Kali 4 empat. kali, Nah, ya. kali 4 lah Double. biasanya ini 0 untuk padi 0. Jadi bayangkan kita sudah punya penambahan produksi padi cukup Dengan signifikan. pemanfaatan lahan-lahan terutama Lahan-lahan yang tegalan yang yang kering. yang puso yang nggak Ya. bisa dimanfaatkan sekarang bisa produktif gitu. Nah, Bu Risma, masih soal pertanian. Sekarang itu kan semuanya sudah oke, ini ada solusi begini, tapi kalau kita mau ngomong soal perkembangan zaman, ada juga teknologi-teknologi Iya. pertanian yang Iya. kekinian juga. Iya. Nah, gimana Bu Risma Iya. menjawab itu? Jadi memang ke depan karena untuk menarik petani-petani Oke. muda selain cara begini, kami juga akan siapkan yang pertama peralatan-peralatan modern sehingga menarik untuk petani muda untuk mereka bisa menjadi petani petani dengan cara yang modern dan Yang gaul kekinian. gitu, yang kekinian Oh. gitu ya. Iya, iya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian ke depan juga insya Allah kita juga akan mendirikan sekolah-sekolah SMK pertanian kelapa. modern. Oh, wow. Sekolah Oke. itu supaya Spesifik apa? di pertanian ya, Bu? Ya, spesifik Oke. di pertanian, tapi menggunakan alat-alat yang modern dan teknologi-teknologi yang ramah lingkungan begitu. Oke, luar biasa di sektor pertanian karena ini yang namanya ketahanan pangan. Tadi juga sebelum ke sini tadi Bu Risma pas pertama kali nyampe Ya. touchdown di sini tuh nyamperin UMKM. Iya. UMKM bisa dibilang salah satu mungkin bisa dikatakan backbone. Iya, Buktinya pada saat backbone, Covid iya, betul. kemarin. Dia bisa survive sendiri gitu Nah, kan. concernnya Iya. Bu Risma kalau di UMKM gimana, Bu? Ya, saya mencoba mempelajari pertama jalur distribusi barang, yang Oke. kemudian ketersediaan barang. Jadi jalur distribusi supaya bagaimana efisien karena itu akan berpengaruh terhadap hasilnya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana soal sumber bahannya sendiri. Nah, kemudian yang keempat itu sebetulnya mereka bisa dilatih. Untuk UMKM ini mereka bisa keluar dari kemiskinan dan saya sudah bisa buktikan saat saya jadi wali kota, saat saya jadi menteri, mereka justru keluar di saat kondisi COVID. Mereka sudah berani keluar. Nah, UMKM ini sangat sebetulnya daya tahannya sangat cukup besar. Kenapa? Karena kita punya penduduk kalau di Jawa Timur 41 juta, kalau di Indonesia 280 juta. Artinya mereka butuh makan, mereka butuh pakaian. Nah, ini yang harus kita siapkan supaya tidak disuplai dari luar gitu. Kalau kita mestinya secara teori, kalau kita memproduksi makan kita sendiri, secara transport itu mesti lebih hemat. Ya, betul, Ya, betul. jadi artinya pasti harusnya lebih murah. Nah, sekarang tinggal bagaimana UMKM ini bisa memasuki juga
untuk komoditas menengah atas begitu, supaya margin keuntungannya bisa lebih besar lagi dengan cara misalkan branding, packaging, yang kemudian dengan pemasaran yang saat ini memang sudah familiar untuk masyarakat seperti itu. Oke, masih ada sebenarnya beberapa hal yang mau saya obrolkan sama Bu Risma, tapi karena Bu Risma ini harus jagong bareng para petani, kita kasih kesempatan dulu Bu Risma jagong sama petani, nanti kita sambung di segmen berikutnya teman-teman. Risma, jadi seramai apa tadi setelah ngobrol sama warga-warga, disapa, guyonnya jangkep ya Bu ya, semuanya aduh kumpul jadi satu, gimana Bu? Yang mau Ya, saya malah silakan. nggak Yang suka tidak yang bawa botol formal silakan gitu. ke Oh, gitu. UMKM. Ya. Berarti Saya malah lebih suka yang Terima begini ya Bu? kasih Ya, ya. yang Matur begini nuwun, masyarakat tepuk tangan untuk bisa kita semuanya. menyampaikan langsung Heeh. masalahnya apa, dan saya berusaha untuk membantu menyelesaikan masalah itu. Tapi tadi kelihatannya meskipun tadi di awal kita pertanian juga yang Macam-macam masukan-masukan ya. macam-macam Iya, ya Bu ya, iya. bahkan yang terakhir tadi Iya, masih. sampai ada yang menangis. Ya memang seperti itu kalau Oke. di masyarakat. Ya, kita Jadi mungkin nggak di bisa sini Bu. kita batasi dalam hal satu masalah gitu, karena Oh. yang dialami mereka macam-macam. Oh gitu ya. Ya, jadi saya Enggak Bu, mau saya sini Mas Ipin. Heeh. Jadi saya lebih senang begitu karena kemudian saya tahu masalahnya apa begitu. Jadi tapi dengan belanja masalah ini jadi Iya, insight juga buat iya, Bu Risma, untuk Gus masukan Hans itu gitu untuk ya. menyelesaikan masalah. Oke. Nah, tadi kan di sebelum jagong sama tani kita sempat ngobrol ya Bu ya Iya, soal pertanian. Tadi tuh pas Bu Risma lagi ngobrol gitu, saya mikir satu hal. Oh iya, after panennya itu Iya, gimana pasca. ya? Pasca panennya gimana Bu? Jadi seringkali yang kita tidak pelajari itu pasca panennya. Begitu panen, produk melimpah, itu kemudian harga menjadi jatuh. Nah, karena itu kita sekarang atur supaya demand dan supply itu bisa seimbang, Oke. stabil begitu. Karena itu kita bisa olah itu dengan untuk yang lain, itu yang coba kita lakukan seperti itu. Nah, kalau kita lihat beberapa, ini mungkin di daerah lain ya Bu ya, bukan di Jawa Timur. Ya, saya pernah itu lakukan di beberapa daerah. After oke. panennya. After panennya. Iya. Kebetulan yang paling dipinginin sama warga kalau after panen itu apa sih Bu? Jaminannya laku atau jaminan harga atau gimana Bu Risma? Ya, kalau jadi gini teorinya. Kalau kita ngolah, kalau tani itu selesai kemudian dijual hasilnya, itu ya berhenti di situ aja. Ya harganya segitu aja. Tapi kalau dia setelah itu kemudian ada olahan, maka itu akan ada mata rantai pekerjaan. Minimal yang akan jual hasil produknya itu minimal. Tapi kalau itu ternyata yang buat itu orang lain juga, maka itu akan makin panjang mata rantainya. Nah, kemudian harganya biasanya kalau setelah olahan itu harganya bisa naik sampai 10 kali lipat. Itu pengalaman saya. Malah berarti Iya. income-nya lebih Iya, besar lebih untuk besar. masyarakat. Jadi contohnya misalkan Iya. saya ngolah garam di Kusambe, Oke. saat belum kita ajari dia 1 kilo hanya 3.000. Setelah kita ajari bagaimana membuat garam yang bersih dan sehat, itu menjadi 18.000 per kilo. Masya Allah. Itu pun saya nggak puas. Kita buat lagi untuk garam spa. Ternyata 200 gram itu harganya 25.000. Oh, naik lagi Naiknya harganya. lagi, iya itu yang after panennya itu yang harus kita perhatikan sekarang ini. Nah, itu soal after panennya. Kemudian infrastruktur untuk pertaniannya gimana Bu? Ini kan juga nggak Iya. kalah penting ini. Ya, jadi makanya tadi yang pertama terus terang yang saat itu saya bayangkan kesulitannya air, tapi ternyata di sini bisa disolusikan Betul, gitu betul, kan. betul. Untuk air rasanya sudah nggak terlalu sulit kalau hanya sebanyak itu gitu. Nah yang kedua adalah soal misalkan untuk akses distribusi. Akses distribusi, makanya tadi saya akan coba program kita akan membuka jalur daerah-daerah yang selama ini, oh ya kalau Trenggalek itu jauh, Pacitan itu jauh, kemudian oh ya daerah Lumajang itu nggak ada akses, kemudian daerah Gresik bagian utara Lamongan itu aksesnya nggak bisa. Nah itu yang mau saya jebol. Kita akan buat jalan baru untuk aksesibilitas ke mereka gitu, supaya
kalau aksesnya bagus pasti akan ekonomi akan naik begitu, seperti itu. Kalau menjebol tadi akses jalan itu kan tentu yang menjadi pertanyaan soal anggaran, Ya. kemudian waktunya, Ya, pembebasan lahan. Itu pripun Bu Ya, Risma? jadi pengalaman saya di Surabaya itu nggak lama. Oke. Jadi nggak lama, padahal saya beberapa tempat itu pindah kampung. Artinya saya membebaskan kampung. Bu, bukan rumah, Bu, kampung, Bukan Bu. kampung. Jadi itu kampung itu kita pindah. Asal gantinya bukan ganti rugi, ganti untung, pasti mereka mau. Oke, Iya, itu yang menjadi iya, kunci ya. iya. Oke. Jadi tadi soal after panen, kemudian infrastruktur pertanian juga sudah, infrastruktur jalan juga tadi sudah ada ide yang luar biasa. Dipastikan satu periode kalau misalkan terpilih cukup ya Bu ya? untuk- Cukup karena saya ya 10 tahun kita bisa bangun 1033 kilometer. Nah, ini saya hitung kemarin kalau saya jebol yang lingkar ini kurang lebih hanya sekitar 800-an kilo. Oh. Kemudian yang yang utara itu hanya 70-an kilo. Jadi nggak ada 1000. Sangat bisa berarti ya? Insya Allah bisa. Oke, baik. Nah, sekarang Bu, aspek lain juga yang mau saya obrolkan sama Bu Risma kesempatan kali ini adalah soal kemiskinan, Bu. Ini yang juga menjadi salah satu sorotan begitu ya setiap kali di setiap daerah, nggak cuma di Jawa Timur, di setiap daerah. Soal kemiskinan apa? Bu Risma punya komentar apa menyoroti kemiskinan, potret kemiskinan di Jawa Timur, Bu? Ya, yang pertama memang menurut saya itu tidak ada yang tidak mungkin. Nah, masalahnya memang kemudian dibutuhkan, tadi Pak Ipin butuhkan bersama-sama. Bersama-sama dengan warga untuk sama-sama ingin maju. Contohnya tadi sudah jelas hasil produksi pertanian itu, tapi kan siapa yang mau, yang angkat cuma berapa tadi kan. Nah, ini yang edukasi ini yang perlu terus dilakukan pada masyarakat bahwa mereka bisa berubah. Jadi bahwa perubahan yang lebih baik itu bisa. Itu yang agak berat sebetulnya. Kalau sudah ketangkap itu, maka akan lebih mudah kita ngajarkan, oh harus begini, harus begini, harus begini gitu. Tapi yang penting adalah mau adanya, ya maunya adanya perubahan dari masyarakat itu. Yang itu yang paling berat. Itu yang dibutuhkan, makanya tokoh-tokoh yang bisa menjelaskan bahwa pentingnya perubahan itu. Nah, sekarang kalau soal kemiskinan biasanya tuh begini Bu, pertanyaan Bu. Ini sama kayak telur dulu atau ayam dulu? Iya. Kalau Bu Risma lebih prefer ngasih ikan atau ngasih pancing Bu kalau untuk mengatasi Saya ngasih kemiskinan? pancing, karena Ngasih kalau pancing, ya? ngasih ikan seberapa mampu kita. Pak, kalau misalkan ya contohnya bansos saja. Iya. Itu sebulan 400.000, itu satu keluarga. 450.000 satu keluarga, mana mungkin cukup? Satu bulan kalau dia satu keluarga ada 4 orang, itu 450.000 mana cukup? Betul. Tapi kalau saya ngasih kail itu bisa double, bisa triple, bahkan bisa berkali-kali lipat, bahkan ada yang bisa sampai ribuan lipat gitu. Pancingnya Dan tuh itu- kira-kira gimana Bu Ya, bentuknya kira-kira? mereka diajarkan untuk bagaimana sesuai passion mereka. Sesuai passion mereka ingin apa. Nah, kemudian setelah itu kita latih, kemudian kita ajari juga bagaimana cara masarkan, kualitas produk, kemudian kita bantu branding, packaging. Nah, kemudian kita bantu cara memasarkan, kemudian bagaimana cara pengembangan usaha, kemudian juga pengelolaan keuangan. Seringkali ya pernah saya ngasih bantuan tukang bakso. Boleh. Dia ngomong, berapa kamu satu bulan? Satu hari. Saya ngomong karena kan dia ya antara 2.000-3.000. Saya bilang 2.000-3.000 itu bersih. Iya Bu. Duh, berarti kamu sebulan 60 juta. Saya bilang gitu. Kalau itu 2.000 yang jelek. Kalau bagus kan 90 juta. Betul. Iya ya Bu. Saya kalah Bu. Iya, makanya saya kaget loh. Loh, kamu berarti sebulan 60 juta. Ya Bu, pantesan duit saya kok banyak. Nah, dia nggak tahu gimana cara itu. Tapi kemudian kita ajarkan, sekarang dia punya 9 lokasi franchise. Franchise-nya dia, 9 lokasi. Setelah kita ajari, saya juga sempat kaget. Begitu dia ngomong, loh berarti kamu sebulan 60 juta. Oh iya. Atau lebih. Loh terus
pantesan Bu uang saya kok banyak gitu kan. Akhirnya kemudian kita ajari bagaimana pengelolaan keuangan. Sekarang ini dia bisa punya 9 franchise. 9 franchise ya. Iya. Tak jadi tukang bakso aja wes ya kali-kali ya. Soal mengatasi kemiskinan selain tadi ikan dan juga pancing dan seterusnya, mungkin ada apa ya namanya? Formula, ada rumusan lain yang mungkin Iya. Bu Risma secret gitu kan, secret recipe gitu. Gimana Bu? Jadi yang pertama saya jadi untuk menjadi kaya atau lebih sejahtera itu pertama adalah menekan pengeluaran, Iya. menekan pengeluaran. Makanya saya kasih subsidi untuk sekolah gratis, kesehatan gratis, sehingga dia nggak perlu mengeluarkan ini. Kemudian subsidi untuk infrastruktur air bersih, jalan, akses jalan, peralatan-peralatan untuk usaha. Nah kemudian yang kedua meningkatkan pendapatan. Jadi kalau ini turun, ini naik, maka kapasitas keuangan mereka akan menjadi naik gitu. Jadi karena itu untuk meningkatkan pendapatan itu kita beri kail tadi. Betul. Sesuai passion mereka, kita nggak bisa paksa. Jadi misalkan seorang ibu dia pengennya, oh saya pengen jahit, kita paksa untuk masak ya nggak bisa. Betul. Untuk makanan gitu. Jadi artinya adalah sesuai passion mereka. Nah memang berat, tapi saya percaya itu bukan tidak mungkin. Karena saya sudah lakukan mulai dari Aceh sampai Papua. Bahkan di Papua pun sudah banyak yang keluar dari bansos gitu. Oh, Ya, udah minta mereka. Oh, malah Jadi, mereka yang ya, minta. mereka yang minta. Saya juga nggak berani kalau Iya, belum iya, iya. mereka belum Iya, iya, mengatakan bahwa saya mau keluar dari bansos. Saya nggak berani, tapi mereka bahkan yang minta. malah berarti Iya. bisa mentas Iya, dari sebetulnya kalau datanya itu lebih. Jadi 1,5 tahun saya nangani seluruh Indonesia, sebelumnya lebih dari 40.000. Oh, wow. Ini 40.000 ini yang keluar dari bansos. Iya, iya, Tapi sebetulnya data kita itu lebih. Cuman mereka tidak berani ngomong saya mau keluar bansos. Oke, tapi someday kan ada survei yang mengatakan dia bukan miskin lagi. Nah, tadi soal ini nyambung sebetulnya sama yang dikatakan oleh Bu Risma tadi soal penyediaan ketersediaan lapangan kerja, Bu. Nah, ini gimana kan juga mungkin ada warga yang misalnya nih dia tinggalnya agak di dalam, kemudian akses kerjanya ternyata di perkotaan dan seterusnya. Ketersediaan lapangan pekerjaan bagaimana, Bu? Nanti yang akan menjadi concern Bu Risma dan Gus Hans di Jawa Timur. Ya, yang kita lakukan adalah sekarang ini transaksi nggak harus punya toko, nggak harus punya gudang, semua bisa dilakukan dengan online gitu kan. Setuju. Nah karena itu yang kita lakukan sebelumnya memasarkan itu bukan di mana-mana, bahkan beberapa ya dulunya ibu-ibu bukan hanya punya rumah, dia bahkan ngontrak, bahkan mungkin kos gitu. Tapi sekarang mereka sudah bisa mandiri, sudah bisa itu karena kemudian kita dari awal saya stage 2010 saya ngomong bahwa transaksinya harus pakai elektronik. Gitu ya. Jadi artinya apa, dia masarkan juga bisa tempatnya dimanapun, lokasinya dimanapun rumahnya, bahkan nggak punya rumah mereka bisa bertransaksi. Oke. Jadi karena memang sudah eranya begini. Iya, eranya sudah begitu. Mau nggak mau harus bergerak ke sana. Jadi nggak ada alasan lagi di atas gunung, kemudian dia nggak bisa usaha, nggak ada alasan lagi. Oke, karena semua sudah Semua, go iya, digital. iya, betul. Go digital. Oke, tadi pada saat jagong bareng warga di sini, Bu Risma juga mengatakan soal menyentil soal aspek pendidikan. Nah, kalau provinsi itu kan sesuai undang-undang kan SMA, SMK sederajat ya Bu. Iya. Komitmennya gimana? Tadi gratis Bu, Iya. seluruhnya Bu. Ya, Gimana? yang untuk level itu memang Iya. kita support semua sampai pondok pesantren. Oh, yang oke. level itu. Tapi yang apa namanya, yang di bawah SD SMP itu nanti kita akan kerjasama dengan daerah. Karena daerah lah yang mengerti kebutuhannya. Yeah. Nah sehingga kita bisa support untuk, karena sebetulnya kan nggak mungkin tiba-tiba SMA begitu dari SD, kan harus melewati SMP. dulu. Sementara SMP ada di daerah. Daerah, Nah nanti betul. kami akan kerjasama dengan seperti apa nanti skemanya tuh seperti apa, kami akan sepakat dengan daerah gitu, karena secara undang-undangnya memang hanya SMA SMK seperti itu. Nah, tadi kalau yang khusus SMA SMK kemudian itu ada digratiskan tadi ya, kata Bu Risma, supaya menekan tadi pengeluaran untuk menuntaskan masalah kemiskinan. Nah, pertanyaan begini Bu, itu gratis untuk di negeri saja kah atau gimana? Semuanya. Jadi Swasta level juga, Bu? semua, swasta, negeri, swasta, termasuk pondok pesantren. Oh wow. Bahkan insya Allah nanti guru-guru yang di level bawahnya pun kalau mereka
insentifnya, gajinya kurang, Insentif, iya. kita juga akan support. Supaya apa? Ya ini mendidik anak bangsa. Kalau kualitasnya biasa-biasa saja, gurunya masih harus bingung cari. Kemarin harus potong rumput dulu, jadi pinjol. Itu kan untuk nutup kebutuhannya itu kan berat juga. Benar. Nah, akhirnya kemudian ya kualitasnya kita menjadi biasa-biasa. Tapi kalau itu disupport penuh, kemudian mereka bisa konsentrasi di situ. Iya. Karena itu kami tetap butuh kerjasama dengan daerah. Karena tadi banyak sekolah swasta, banyak sekolah di pondok pesantren yang mereka butuhkan perhatian itu, termasuk TK, PAUD, SD, PAUD itu. Seperti itu. Oke, baik. Jadi sudah ada komitmen ke sana. Soal kesehatan, Bu, karena tadi juga pas pertemuan ada pengurus posyandu katanya. Nah, itu gimana, Bu, soal komitmen di kesehatan? Ya, yang pertama yang kita lakukan adalah free untuk BPJS seluruh Jawa Timur. Oke. Sehingga nanti ke depan saya akan, karena seluruh Jawa Timur itu ada privilege. Misalkan orang Trenggalek ini saat misalkan dia berjualan kemudian dia sakit di Tulungagung, dia bisa di cover dengan kartu BPJS Jawa Timur gitu kan. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya, Ada kriteria penerimanya, Bu, mungkin? enggak, nanti kalau sudah UHC itu seluruh rakyat itu bisa dapat layanan. Alhamdulillah. Iya, bisa. Oke, Ya, oke, bisa oke. patungan dengan kabupaten. Oke. Sudah saya hitung kemarin yang belum UHC berapa, itu yang nanti akan di-cover oleh pemerintah. Contoh di Trenggalek baru 75% karena Ya. kemampuan fiskal. Ya. Nah, 25%-nya nanti bisa Nanti dari Provinsi. Iya. Oh, gitu. Akhirnya Kabupaten Trenggalek bisa 100% coverage. Jadi kan nggak harus semuanya dibiayai pakai Iya. APBD provinsi. Iya, Ya, begitu. oke. Kemarin Oke, itu kan soal pembiayaan BPJS. Yang menjadi soal, saya kebanyakan belanja masalah saya kelihatannya. Di rumah sakit, Bu, biasanya, Bu. Biasanya pasien BPJS tuh, ya begitulah ya, harus menunggu pelayanannya. Mungkin beda sama yang jalur umum. Ini gimana? Bu Risma kan ya. pasti, gitu. Ya, Gimana, jadi pengalaman saya kan waktu di Wali Kota Surabaya kan kesehatan gratis. Itu layanan kami bagus karena ya kita membayarnya harus tepat waktu. Nah, Betul. ini nanti yang akan kita dorong itu seperti itu supaya klaim ke BPJS-nya juga bisa untuk rumah sakit itu bisa sesuai dengan waktu. Betul. Makanya saya nanti adalah begitu kerjasamanya seperti itu dengan BPJS. Kalau begitu 100%, artinya bahwa layanan itu harus sesuai standar yang BPJS janjikan, gitu kan? Nah, termasuk pembayaran kapitasinya. Jadi klaimnya rumah sakit itu harus tepat waktu karena kita juga akan bayar tepat waktu seperti itu. Oke, saya kelupaan satu hal tadi soal pendidikan guru honorer, Bu. Ya. Gimana, Bu, nasibnya? Justru itu yang nanti itu yang kita tambah insentifnya. Oh, ditambahkan insentif ya? Termasuk guru-guru di madrasah, di di Ponpes itu kita tambah karena mereka lah sebetulnya yang memang kurang. Tapi datanya sampun wonten, Bu? Ya, itu yang harus kita cari. Kalau yang masuk Dapodik kayak contoh di Trenggalek semua sudah jadi P3K, Mas. Nah, jadi kalau yang sudah masuk Dapodik, tapi yang kasihan yang swasta-swasta itu. Yang belum, Karena yang iya. pemernakan nggak tahu ya ada afirmasi atau enggak. Tapi kalau yang kemarin kita koordinasi sama Pak Azwaranas itu kan menyepakati bahwa sudah passing grade-nya diturunkan, yang penting yang sudah bekerja nggak nambah baru bisa diangkat. Kalau di Trenggalek insya Allah 100% kita usulkan. Tapi di beberapa kabupaten ada yang hanya mengusulkan separuh karena takut fiskalnya nanti berat ketika P3K itu. Tapi kalau fiskalnya berat, provinsi kalau yang Bu Risma jadi siap ajar. Pasti ditambahkan ya, Bu ya? Iya, pasti kita tambah. Oke, itu tadi soal program-program. Saudara, ada satu pertanyaan terakhir untuk Bu Risma. Sedikit politik gak apa-apa ya, Bu ya? Namanya kan Pilgub, Bu. Jadi Bu Risma, di Pilgub Jawa Timur ini kan lawannya ada yang koalisi yang cukup besar, petahana dan seterusnya. Bagaimana optimistis Bu Risma untuk bisa berduel, berkompetisi dan bahkan nanti memenangkan di pertandingan ini, Bu? Ya, yang paling penting bagi saya adalah saya berusaha. Ya, jadi manusia itu memang tugasnya adalah berusaha. Keputusan akhir kan di tangan Tuhan. Seberat apapun, dan saya kemarin baru nyampe jam 2 malam. Kemudian tadi pagi saya jam 6, jam 7 saya sudah ke pasar. Artinya bahwa ya itu usaha saya. Sekuat dan semampu saya untuk berusaha.
dan tapi Tuhanlah yang nanti yang akan menentukan. Saya tidak mikir siapa itu lawan, siapa itu enggak. Yang saya pikirkan adalah saya berusaha dan saya berusaha. Oke, himbauan kepada rakyat supaya bisa menjaga iklim politik di Jawa Timur supaya tetap adem. Monggo, Bu Risma. Ya, saya ingin menyampaikan ke seluruh warga, khususnya warga Jawa Timur, bahwa kontestasi pada tanggal 27 November nanti untuk menentukan 5 tahun arah kehidupan kita. Karena itu pilihlah dengan cerdas, pilihlah dengan smart, pilihlah dengan bijaksana pemimpin yang memang bisa memenuhi keinginan Bapak Ibu sekalian. Nah, yang kedua adalah mari bahwa berbeda itu biasa. Tuhan menciptakan kita memang berbeda-beda. Ada yang hidungnya mancung, ada hidungnya pesek kayak saya. Tapi ini diciptakan Tuhan untuk supaya dunia ini menjadi indah. Jadi karena itu kalau ada yang berbeda, kita nggak usah musuhan. Kita nggak usah lepas persaudaraan atau perseduluran. Kita tetap jaga bahwa ya berbeda itu nggak apa-apa dan berbeda itu tidak ada masalah. Karena sebetulnya itu tujuan Tuhan untuk membuat kita lebih bijaksana. Oke, terima kasih Ibu Risma calon Gubernur Jawa Timur sudah meluangkan waktu berdiskusi di kesempatan kali ini. Tentu kita doakan semoga semuanya bisa sukses, lancar, sentosa semuanya sampai nanti hari. Makasih Ibu Risma. Saudara, itu tadi perbincangan saya bersama dengan Ibu Risma dan juga Mas Ipin. Mohon maaf saya kelupaan karena sudah mendampingi Ibu Risma di Trenggalek Jawa Timur. Itu tadi perbincangan saya bersama dengan Bu Risma yang sudah jalan bareng Cagup. Saya pada kesempatan kali ini kita nanti jumpa di episode lainnya. Saya Reno Reksa, salam ACTV.